Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau bersabda, "Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga." Kemudian seorang laki-laki Ansor lewat di hadapan mereka, sementara bekas air wudhu masih membasahi jenggotnya dan sedangkan tangan kirinya menenteng sandal. Esok harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Kemudian muncul laki-laki kemarin dengan kondisi persis seperti hari sebelumnya. Besok harinya lagi Rasulullah SAW bersabda, "Akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Tidak berapa lama kemudian orang itu masuk sebagaimana kondisi sebelumnya. Bekas air wudhu membasahi jenggotnya, sedangkan tangan kirinya menenteng sebuah sendal. Setelah itu Rasulullah bangkit dari tempat duduknya, sementara Abdullah bin Amr bin As mengikuti lelaki tersebut. Lalu ia berkata kepada lelaki tersebut, "Aku sedang punya masalah dengan keluargaku. Jika engkau mengizinkan, bolehkah aku menginap di rumahmu?" Kemudian lelaki tersebut menjawab, "Ya, silahkan." Setelah 3 hari Abdullah bin Amr bin As menginap, ternyata tidak didapatinya sebuah amalan spesial dari laki-laki tersebut. Qiyamul lailnya tidak seperti para sahabat, baca Al-Qur'annya juga tidak seperti para sahabat. Kondisinya mungkin sama seperti kondisi kita saat ini. Sangat jarang atau malah tidak pernah untuk melakukan atau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di malam hari. Kemudian Abdullah bin Amr bin As sebelum pergi dari rumah lelaki tersebut, ia mengatakan tujuan yang sebenarnya, mengapa ia ingin menginap di rumah laki-laki tersebut. "Sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan keluargaku. Hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW selama 3 hari berturut-turut di dalam satu majelis beliau bersabda, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Selesai beliau bersabda, ternyata yang muncul 3 kali berturut-turut adalah engkau. Sehingga kami penasaran, sebenarnya amalan apa yang membuatmu menjadi penduduk surga? Sejujurnya aku tidak mendapatimu mengerjakan amalan-amalan spesial, seperti halnya para sahabat lainnya. Jadi, sebenarnya amalan apakah yang engkau kerjakan sehingga Rasulullah berkata demikian? Maka laki-laki Ansor itu menjawab, "Sebagaimana yang kamu lihat, aku tidak mengerjakan amalan-amalan apa-apa. Hanya saja aku tidak mempunyai rasa iri kepada sesama muslim dan rasa hasad terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Dan sebelum aku tidur, aku memaafkan setiap perbuatan manusia terhadapku, baik itu yang mencelaku, menghinaku, dan perbuatan maupun perkataan buruk lainnya." Abdullah bin Amr berkata, "Rupanya itulah yang menyebabkan kamu mencapai derajat itu, sebuah amalan yang kami tidak mampu melakukannya."
Demikianlah sebuah kisah dari Anas bin Malik. Apa rasanya ketika kita mendengar kisah tersebut? Sebuah amalan yang balasannya adalah surga. Di dalam kehidupan, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya celaan manusia. Baik celaan itu datang dari luar keluarga atau bahkan datang dari orang-orang terdekat kita, entah dari saudara ipar, saudara kandung, atau bahkan dari orang tua kita sendiri. Semua itu bisa saja terjadi karena hanya orang gila yang ingin hidup bebas dari celaan orang. Lihatlah Rasulullah yang kehidupannya dipenuhi oleh celaan orang-orang kafir. Bahkan Allah pun tidak luput dari celaan orang-orang kafir. Dunia ini terdiri dari hak dan batil. Jika engkau berada di hak, maka engkau akan dicela oleh kebatilan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika engkau berbuat batil, pasti engkau akan dicela oleh orang-orang yang berbuat hak. Bukankah kita mengaku umatnya Rasulullah? Sedangkan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk mencela. Ujian terberat dalam kehidupan ini adalah ketika ujian itu datang dari orang-orang terdekat kita. Dan semua para nabi dan rasul pun mengalaminya. Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan bapaknya, dan Rasulullah dengan pamannya. Bisa jadi kita punya persoalan yang sama, perselisihan keluarga, berbeda pendapat, berbeda prinsip, kecemburuan, iri hati, dan lain sebagainya. Dan tidak ada solusi kecuali hanya satu, yaitu memaafkan atas perlakuan mereka dan berbuat baik atas mereka. Hal seperti ini sangat mudah dikatakan, tetapi sangatlah sulit untuk dijalankan. Karena bisa jadi orang tersebut tidak kunjung sadar dan merubah perbuatannya. Tahukah engkau bahwasanya hukuman terberat Allah bagi hambanya adalah ketika kita tidak mampu melihat kesalahan diri kita sendiri. Dia hanya tahu kesalahan orang lain, hanya mampu melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak mampu melihat kesalahannya sendiri. Maafkanlah mereka, karena bertengkar pun tiada gunanya dan hanya akan memperkeruh suasana. Kalaupun bila kita ingin menasihati, nasihatilah dengan cara yang baik. Yang lebih muda mencoba untuk menjaga izzah yang lebih tua. Jangan sampai harga dirinya jatuh di hadapan orang lain atau bahkan di hadapan keluarga yang lain. Karena mencela orang yang tercela itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jika ingin menasihati keluarga yang lebih muda, maka berikanlah ia contoh, berikanlah ia teladan atau perbuatan yang baik. Fitrahnya adalah orang yang lebih tua itu memberi teladan yang baik untuk yang lebih muda. Sesungguhnya perkataan, ceramah, nasihat, dan tutur kata yang semanis apapun itu nol nilainya jika diucapkan dalam keluarga. Mengapa demikian? Karena mereka tahu semua keburukan dan perbuatan dan kebiasaan buruk kita, sehingga sangat sulit nasihat masuk di hati-hati mereka. Jika ingin menasihati, maka berikan perbuatan baik Anda. Dan bila engkau mendapatkan perbuatan yang buruk, maka maafkanlah. Sesungguhnya
Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Bila engkau tidak mampu berkata baik, maka diamlah. Dan semoga itu menjadi jalan terbaik sampai Allah meluruskannya. Dan bila sudah Allah luruskan, maka jangan sekali-kali sebut kesalahan-kesalahannya yang sudah berlalu. Karena menyebut jasa, kesalahan, dan perbuatan di masa lalu itu hanya akan melemahkan hati. Yang terakhir adalah bersabarlah. Amalan yang langsung Allah balas adalah puasa dan sabar. Sabar tanpa tepi, taat tanpa tapi. Inilah gelombang kehidupan. Tidak ada manusia satupun yang luput dari ujian. Dan sesungguhnya rahmat Allah sangatlah luas. Fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mau berfikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.